Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan omon-omon perekonomian China nih guys ya. Nah, kebetulan gua kemarin 9 hari itu ke China ya sama bini gua guys ya, sama anak gua yang paling kecil. Itu gua 9 hari di sana, gua banyak ngobrol ya guys ya dengan tuh lokal guide ya, lokal guide sana. Jadi gua ada sedikit inilah guys ya, sedikit ilmu lah guys ya, sedikit pelajaran lah buat kita yang ada di Indonesia gitu guys ya. Nah guys, perekonomian Cina ini memang luar biasa pesat guys ya. Gua kemarin juga rada kaget guys ya. Gua itu pernah ke China sekitar 15-14 tahun yang lalu lah guys ya. Itu sekitar 2010-2011. Itu gua ke China itu belum sepesat sekarang guys ya kemajuannya guys ya. Dulu itu masih nggak terlalu banyak mobil dan ini guys ya, dan mohon maaf ya, pengemis kayak gitu masih banyak guys ya di China. Sekarang guys itu sudah bersih guys ya, pengemis sudah tidak ada, tidak kelihatan, dan mobil-mobil itu sekarang udah banyak sekali di China, dengan mayoritas itu adalah mobil listrik ya guys ya. Mobil bensin masih ada tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak gitu guys ya. Dominan itu mobil listrik ya di China. Nah guys, kenapa China bisa maju begitu pesat ya guys ya? Yang pertama guys ya, itu karena di China itu guys ya, investasinya domestik dan asing ya guys ya, itu luar biasa besar ya guys ya. Orang-orang lokal China itu, mereka itu rajin menabung dan berinvestasi guys ya. Mereka rela bekerja keras ya guys ya, bekerja double-double ya guys ya, ngerangkep-rangkep ya, kerja sambilan itu untuk mendapatkan uang supaya bisa berinvestasi dan menabung ya guys ya. Jadi bahkan generasi mudanya pun ya, kalau di Indonesia kan Gen Z kita itu 10 juta orang nganggur guys ya, 10 juta orang nganggur, tidak mau bekerja, lemah ya, lembek ya, kebanyakan nonton TikTok ya, joget-joget nggak jelas. Kalau di China itu anak-anak muda juga sudah semangat kerjanya sangat tinggi guys. Mereka konsep uh, independen finansial ya, atau financial independent ya, itu mereka sangat cita-citakan gitu loh guys ya. Orang-orang China itu seperti itu, anak-anak mudanya pun berpikir seperti itu. Mereka pengen cepat-cepat bebas finansial guys. Mereka itu rajin bekerja, mereka rajin berinvestasi guys ya, mereka rajin cari duit, mereka rajin nabung dan investasi gitu guys ya. Dan yang bikin gua heran guys ya, kita itu nggak bisa ngakses TikTok guys di sana itu guys ya. Mungkin pemerintah sana tuh pengen melindungi rakyatnya guys ya dari pengaruh buruk TikTok guys ya. Jadi meskipun TikTok itu dari China, mereka ngacaunya di luar guys ya. Mereka ngacak-ngacak negara lain, negaranya dia sendiri nggak ada TikTok gitu loh guys ya. YouTube masih ada, tapi kalau TikTok itu bener-bener nggak bisa diakses guys di China ya. Jadi yang pertama itu guys ya, menurut gua kenapa China bisa begitu pesat gitu loh guys ya. Karena investasinya itu benar-benar besar dari luar maupun dari dalam negeri ya guys ya. Nah, yang kedua guys ya, menurut gua itu guys, itu adalah karena ekspornya gitu guys ya. Ekspor China ini luar biasa tinggi guys ya. Ekspornya yang sangat tinggi itu menyebabkan perekonomian mereka, neraca perdagangan mereka itu surplus guys ya. Gua orang ekonomi guys ya. Rumus GDP, rumus ekonomi ya guys ya, itu adalah C plus I plus G plus X min M ya guys ya. Itu C itu apa guys? C itu konsumsi rumah tangga ya guys ya. I itu apa? I itu investasi. G itu government expenditure ya, pengeluaran pemerintah. X min M itu adalah ekspor dikurangi impor guys ya. Negara itu guys, kalau ekspornya jauh lebih tinggi daripada impor, itu neraca perdagangannya surplus. Itu akan membuat perekonomian negara tersebut itu akan sangat maju gitu loh guys ya. Akan maju gitu guys ya, karena memang lebih banyak memproduksi dan dijual ke luar negara gitu guys ya. Di luar negaranya dibandingkan dia membeli barang dan jasa dari negara lain untuk negaranya gitu guys ya. Jadi faktor kedua perkembangan Cina bisa begitu pesat ya, ekonominya bisa begitu bagus, adalah karena ekspornya guys ya. Ekspornya itu benar-benar luar biasa guys ya. Bahkan kalau tidak salah guys ya, itu China itu sudah memproduksi jutaan mobil yang dikirim ke seluruh dunia guys ya.
di mana negara yang paling banyak ambil produksi mobil Cina itu di Rusia ya guys ya, Rusia. Indonesia pun juga udah mulai banyak, di Jepang pun udah mulai banyak ya guys ya mobil-mobil Cina guys ya. Dibanjirin semua guys, seluruh negara di dunia itu dibanjirin semua sama China guys. Dibanjirin produk barang dan jasa mereka guys ya, supaya seluruh dunia ini menjadi konsumennya dia gitu guys ya. Dia jadi produsen, jadi dia yang makin kaya, negara-negara lain makin miskin ya. Indonesia aja juga udah kelihatan ya guys ya, gimana industri tekstil kita udah pada bangkrut ya, karyawan di PHK di mana-mana ya guys ya. Bahkan yang terbaru ya, salah satu saham tekstil terbesar ya, itu Sril, itu juga sudah kolaps ya guys ya, itu udah dinyatakan pilot gitu loh guys ya. Meskipun pemerintah sekarang lagi berupaya juga gitu guys ya untuk menolong Sril ya, dengan nggak tahu gua mungkin skemanya gimana pemerintahan Pak Prabowo ini akan menolong Sril, tapi pemerintah sedang berupaya menolong Sril. Tapi yang jelas guys, yang jelas penyebab Sril bangkrut itu sebenarnya bukan hanya masalah internal dan masalah hutangnya dia guys, tapi lebih karena dihajar oleh produk-produk China gitu loh guys ya. Sebenarnya kita nggak ada salahnya guys ya mengimpor barang dari China ya guys ya, asal kita harus ini gitu loh guys ya, kita harus proteksi gitu loh guys ya usaha-usaha lokal kita gitu loh guys ya. Kita nggak akan bisa ngelawan karena di China itu mereka sistemnya disubsidi gitu loh guys ya oleh pemerintah gitu, jadi bisa lebih murah gitu loh harganya gitu guys ya. Jadi itu guys ya, faktor kedua kenapa China bisa begitu pesat itu karena dia ekspornya gila banget guys ya, ekspornya itu jauh melebihi impor ya. Bahkan mungkin dia itu rata-rata impor, dia sudah nggak mau lagi impor barang-barang jadi guys ya, rata-rata dia itu impor barang mentah ya guys ya, kayak batu bara itu dia impor dari Indonesia ya guys ya, minyak itu mungkin dia impor, tapi untuk barang dan jasa dia itu ekspor barang dan jasa ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia guys ya. Nah yang ketiga guys, menurut gua dari hasil diskusi gua dengan tour guide lokal sana itu guys ya, itu yang bikin China maju itu adalah ini guys ya, ketegasan mereka terhadap fraud ya guys ya, atau korupsi guys ya. Mereka sangat ketat menjaga mental ini guys ya, mental pegawai-pegawainya guys ya. Mereka bahkan memasang mata-mata ya. Kalau menurut orang-orang lokal China, pemerintah itu sampai punya mata-mata di banyak tempat gitu loh guys ya, yang tugasnya itu mereka mata-mata itu melaporkan ketika ada perilaku korupsi gitu loh guys ya. Dan untuk pejabat-pejabat tinggi hukumannya adalah mati, untuk pejabat-pejabat di level bawah hukumannya adalah langsung dipecat ya guys ya, ketika mereka terbukti melakukan korupsi gitu loh guys ya. Bahkan guys, waktu gua di imigrasi China itu sudah beda dengan yang dulu gitu loh guys ya. Mereka sekarang sudah lebih gampang gitu guys ya, dan ada banyak CCTV yang mengawasi kinerja mereka ya. Menurut local guide ya, dia cerita kalau misalnya pegawai-pegawai itu mempersulit turis, itu langsung atasannya langsung tahu dan mereka posisinya dalam bahaya gitu guys ya. Mereka bisa langsung dimarahin dan dipecat gitu loh guys ya, karyawan imigrasinya yang tidak bisa bekerja dengan baik gitu guys ya, atau berusaha memeras turis, itu mereka bisa langsung dipecat gitu guys ya. Yang keempat guys ya, China bisa berkembang pesat itu karena mereka melakukan reformasi ekonomi ya guys ya. Mereka itu lebih fokus sekarang itu untuk mendorong kewirausahaan ya guys ya dari masyarakatnya ya guys ya. Mereka memberikan stimulus-stimulus supaya rakyatnya itu yang dulunya itu sosialis ya guys. Sosialis itu semuanya serba pemerintah, sekarang mereka berupaya untuk warganya itu supaya untuk berwirausaha gitu guys ya. Bahkan mereka BUMN-nya pemerintah itu banyak yang diprivatisasi ya guys ya, atau dijual ke publik gitu guys ya. Satu lagi guys ya, terakhir, kenapa China bisa begitu pesat guys ya, atau yang kelima, itu karena mereka itu mempunyai rantai pasokan yang bagus guys ya. Jadi mereka itu sistemnya, pemerintah itu industrinya itu ditata dengan baik gitu guys ya. Jadi misalnya ada
misalnya ini industri tekstil ya, itu pertanian kapasnya itu dibikin dekat dengan industri tekstil tersebut gitu guys ya. Jadi ada industri produksi kapas ya, produksi pertanian kapas, ada pabrik benang, ada pabrik tekstil, ada pabrik ini guys ya, pabrik garmennya sekalian di situ gitu guys ya. Jadi mereka adanya sistem rantai pasokan yang terpusat itu, yang jaraknya dekat-dekat, itu membuat biaya itu jadi lebih efisien gitu loh guys ya. Jadi dari panen kapas ke pemintalan benang, terus ke ini ke pemintalan menjadi kain, lalu dijahit menjadi baju, itu deket-deketan lokasinya. Jadi nggak lompat-lompat gitu guys ya. Itu membuat biaya itu jauh lebih murah guys, biaya untuk produksi. Dan itu yang ngatur pemerintah, mereka mengatur supaya lokasi-lokasi industrinya itu mereka saling berdekatan gitu guys ya. Kemarin gue itu sempat diajak ke tempat jualan baju-baju dari serat bambu gitu guys ya, dan di situ juga dekat situ juga banyak ini gitu loh guys ya, banyak pohon bambunya gitu guys ya. Jadi mereka memang terlokalisir gitu guys ya. Jadi rantai pasokan bahan bakunya ini deket-deketan semua, akhirnya membuat biaya produksi itu jadi murah, dan itu juga akhirnya yang mendorong mereka bisa ekspor kemana-mana dengan harga yang sangat kompetitif gitu guys ya. Jadi gitu guys ya, 5 hal itu yang menurut gua ya hasil dari gua sharing-sharing dengan Local Guide maupun hasil dari gua baca-baca artikel tentang China gitu guys ya. Jadi memang 5 hal itulah yang membuat ekonomi Cina menjadi sebegitu pesatnya gitu guys ya. Gua sih berharap guys ya, gua berharap negara kita juga bisa ya suatu saat nanti melakukan hal yang sama gitu guys ya. Kita nggak usah nunggu pemerintah gitu guys ya. Menurut gua kita harus mulai dari masing-masing kita sendiri aja. Kita bisa berkontribusi apa terhadap negeri ini gitu guys. Ya oke guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini guys ya. Ini gua ada video-video ini guys ya, footage gua kemarin di China. Mungkin kalau lu mau nonton silahkan ditonton guys ya, tapi kalau lu mau skip ya skip aja, nggak apa-apa guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam. Oke guys, kini gua menuju jembatan Rui guys ya, di China juga ini guys, masih guys. Ini tinggi banget guys ya. Kalau sudah sampai di jembatan, semua berdiri di sisi ini. Yang berdiri di sisi sini, saya foto dari sini. Ini guys, jembatan Rui guys. Jembatannya sih kurang lebih kayak gini. Tinggi banget nih guys. Serem kalau lihat bawah guys. Gini guys, suasana Shanghai malam hari guys. Warna-warni. Hah?